bikin lagi. Set. Selesailah si Rubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narendra Wisnu. Di kesempatan kali ini, di dalam video ini saya ingin sedikit berbagi sharing cerita. Ya, jadi seminggu yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu, atau mungkin 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu itu istri saya sempat beli satu permainan yang disebut dengan permainan Rubik. Ya. Ketika barang pesanan sampai, itu mungkin bisa dibilang baru pertama kali saya di dalam hidup lihat secara langsung dan pegang itu Rubik tuh kayak gimana, ya. Jadi seperti ini Rubik. Saat itu saya udah tahu ya, kalau melihat dari video atau ngelihat dan mendengar berita orang bisa selesaikan Rubik ini, ada yang sekian detik, sangat cepat gitu kan, dan ada juga Rubik yang kesulitannya lebih tingkat tinggi lagi. Saat itu saya coba untuk mainkan, itu dapetin satu warna aja di satu sisi itu kayaknya susah banget gitu. Nah, saya juga nggak terlalu serius sih, maksudnya ya udah iseng aja otak-atik nggak paham udahlah ya. Nah, jadi sengaja mungkin istri saya itu beliin ya buat ini, memang permainan buat anak saya lah ya, untuk mengasah kecerdasannya gitu kan. Nah, nggak lama, selang seminggu kemudian saya sempat berkunjung ya seperti biasa ke tempat orang tua saya di Cinangneng ya, di Ciampea, Bogor. Nah, itu saya bertemu dengan adik saya, Christoph. Saat itu saya bercandain dia. Christoph, nih, lihat nih, Bang Wisnu bisa nih selesaiin ini. Saya asal-asal gitu tuh saya kasih ke dia dalam keadaan ya nggak berubah sebenarnya. Tapi satu hal yang bikin saya takjub, ternyata dia mainnya otak-atik selesai sama dia. Di situ saya melihat, hebat nih Top, ya, hebat kamu Top. Iya nih Bang Wisnu, ini ada caranya begitu. Nah, dari situ akhirnya mulai muncul penasaran saya. Saya penasaran. Saya belajarlah tutorialnya di YouTube kan banyak ya. Jadi memang ya segala sesuatu itu kita terlahir di dunia ini tuh dengan kondisi memang serba nggak bisa gitu. Ya. Serba tidak bisa apapun. Kita bisa karena kita mau belajar. Akhirnya kita terbiasa dan akhirnya bisa. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang lahir langsung bisa segalanya. Kita terlahir seperti kertas putih lah, ya. Seperti kertas putih yang tidak bisa apa-apa, dan akhirnya satu persatu kita mengisi, kita melukis kehidupan kita dengan berbagai macam warna, sehingga akhirnya kita bisa seperti itu. Nah, jadi memang nggak ada tuh istilah yang namanya wah ini nggak bisa, ini sulit. Iya, oke, sulit, mungkin sulit, tapi bisa. Jadi kita harus memberikan energi ya kepada diri kita sendiri bahwa sesulit apapun, selama ada kemauan, kita pasti bisa. Where is a will, there is a way, gitu kan. Yang penting kita terus mau usaha, kita harus coba untuk lakukan, jangan pernah menyerah, fokus dengan solusi, ya, fokus dengan solusinya. Kalau nggak tahu solusinya gimana, cari tahu. Kepada siapa? Kepada ahlinya.
kepada orang yang mungkin pernah melalui hal tersebut. Makanya disitulah kita perlu untuk sharing. Karena sharing is caring, ya. Dengan kita berbagi, disitulah letak kita memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Nah, ini juga makanya saya kemarin iseng, saya coba pelajarin gimana sih nih cara untuk nyelesain si Rubik ini. Saya baca-baca lah, ya, saya cari tahu ini gimana cara menyelesaikannya. Ternyata ada step-stepnya gitu kan, ada rumusnya. Di situ saya pelajari berkali-kali apa yang harus dilakukan, ya. Nah, jadi yang penting bisa ngumpulin satu warna dulu gitu kan, satu warna dulu. Nanti ada step-step berikutnya, kita harus selesain lagi di step yang sisi-sisi sebelah sini. Jadi ada caranya, memang ada rumusnya. Dan kita bisa melakukan itu ya kalau kita belajar. Kalau tidak mau belajar ya nggak akan bisa. Dan mungkin ini tadi sulit, tapi kita terus coba lakukan sampai kapan ya, harus sampai berhasil. Kita coba aja terus. Nah, ini saya juga coba sambil menyelesaikan ini. Awalnya saya sampai nulis rumus segala, ya, saya nulis rumus. Jadi memang ini ada rumusnya gitu. Saya sampai menulis ini gimana cara menyelesaikan ini. Berulang kali saya harus nyontek, ya, nyontek ke dalam rumusnya, karena menurut saya wah ini lumayan sulit menurut saya. Ini gimana caranya, saya bilang. Tapi setelah saya coba terus menerus, ya insya Allah pasti ada jalan. Saya coba terus seperti ini. Berkali-kali sempat juga gagal. Nah, ini udah di tahap berikutnya. Jadi sudah satu warna di sini. Nah, tahap berikutnya kita harus pastiin semua dua warna ini sama semua nih. Hijau-hijau semua gitu kan. Merah-merah semua, biru-biru semua. Nah, masuk ke tahap berikutnya. Jadi memang ada tahap-tahapannya. Begitupun masalah-masalah apapun yang kita hadapi saat ini, pasti ada step-step yang bisa kita lakukan untuk kita menyelesaikan hal tersebut. Ya terus kayak gini, lakukan lagi, coba lagi. Ya jadi kalau sudah kita mencoba berkali-kali gagal, ya coba lagi, lupa, belajar lagi, tanya lagi, ya seperti itu prosesnya. Makanya nanti bertahap satu demi satu, nanti kita lihat evaluasi lagi, ya proses seperti itu. Nah ini kan tadi udah sampai sini, kita harus bikin semua yang di atas nih sekarang harus, ya yang bawah sudah semua. Nah, kita harus bikin sekarang yang atasnya nih. Nah ini masih seperti ini harus dia semuanya kuning gitu kan. Oke, coba lagi. Nah, sekarang udah kuning ya. Tuh, udah kuning. Nah ini tinggal sedikit lagi nih tahapnya. Ya, intinya kita harus terus mencoba, lakukan sampai kapan ya, sampai bisa. Nah ini masih belum. Nah, kita coba tahap berikutnya. Ini coba lagi. Ya sudah 3 sekarang. Ini biru sudah, ini kuningnya sudah, ya kuningnya sudah, ini sudah. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, oke, kita coba lagi seperti ini. Ya,
Nah, oke. Seperti ini, begini. Putar seperti ini. Nah, bikin lagi. Set. Selesailah si Rubik ini, ya. Kemarin belajar, wah, berjam-jam, nggak beres-beres, lupa buka lagi tutorialnya, gitu kan. Nah, sekarang sudah selesai semua. Ya, kemarin ngerjain masih harus nyontek catatan, ini gimana sih caranya, gitu kan. Nah, sekarang sudah bisa. Ya. Jadi nggak ada yang namanya nggak bisa. Setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Itu yang saya selalu yakini. Ya, dulu juga saya nggak bisa berenang. Ya, belajar sendiri. Walaupun ya sebenarnya ikut les bisa. Tapi saya dengan melihat aja. Ya, saya coba untuk ikutin. Jadi saya belajar otodidak. Saya lihat, coba lakukan. Minum air kolam renang, pasti pernah. Itulah proses yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kita mau mencoba sesuatu agar kita bisa berhasil. Ya, prosesnya mungkin tidak enak, tapi kita harus lewatin, karena kesuksesan dengan proses yang pahit, dengan semua tantangan itu ada satu paket yang harus kita lalui semuanya. Mungkin sama juga halnya seperti kita semua, mungkin Anda juga pernah lakukan kalau Anda lagi naik ke puncak gunung, ya, lagi naik mendaki gunung, itu kan pasti lelahnya luar biasa, betul nggak? Lelah, capek, mungkin juga nafas juga sudah sulit gitu kan, semakin sulit, panas, matahari makin terik. Tapi saya yakin ketika sampai di puncak gunung, Anda melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Terbayar semua lelah letih kita, betul ya? Ya, jadi teman-teman, intinya tidak ada yang terlahir ini langsung serba bisa, itu nggak ada. Semua melalui proses belajar karena ingin mencoba. Dan yang penting adalah kemauan yang kuat. Karena di setiap ada kemauan pasti ada jalan. Where is a will, there is a way. Jadi tidak ada yang namanya tidak mungkin. Dengan kesungguhan kita, sesuatu yang tidak mungkin pun itu bisa jadi mungkin. Dan dengan kekuatan Allah, keyakinan kita terhadap Allah, kita sertakan Allah di setiap usaha kita, maka bisa jadi sesuatu hal yang orang katakan mustahil sekalipun, itu bisa menjadi kenyataan. Ya, jadi teman-teman, teruslah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam setiap hal. Pelajarilah hal-hal yang baru setiap hari. Jadilah pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang semakin banyak bermanfaat dan menjadi pribadi yang seperti yang kita inginkan dan menjadi pribadi yang sukses. Ya teman-teman, itulah sharing singkat mungkin di subuh hari ini. Intinya saya ingin Anda semua tetap yakin, tetap bersemangat, miliki terus target di dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.